Aku deg-degan. Yuk, mulai yuk. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Aufriani. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 1 akan memimpin jalannya diskusi dari kami dengan judul Akuatik Terapan Gaya Kupu-Kupu dengan anggota presenter Dinda dan Nikita, penanya Anang dan Ahmad Nurullah, penjawab Tribudi dan Nila Ayuning. Silahkan teman-teman bisa dimulai. Bisa diganti slide-nya Mas Budi. Akuatik terapan gaya kupu-kupu. Saya akan bacakan. Silahkan diganti slide-nya. Pengertian dari renang adalah aktivitas menggerakkan, mengapungkan atau mengangkat seluruh bagian tubuh ke atas permukaan air dengan menggerakkan kaki ataupun lengan. Renang gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan, mengayuh bergerak ke depan. Pada gerakan renang gaya kupu-kupu, kedua tangan membentang kemudian mengepuk untuk mengayuh maju ke depan. Bisa diganti Mas Budi? Sejarah renang gaya kupu-kupu. Gaya kupu-kupu diciptakan pada tahun 1933 ketika Henry Mears, seorang perenang asal Amerika, mempraktekkan gaya kupu-kupu ini di perlombaan renang Broken Central YMCA. Kemunculan gaya ini bermula saat pelatih renang dari Universitas Iowa, Armbruster, tengah meneliti hambatan air yang mempengaruhi kecepatan renang pada gaya dada. Solusi yang ditemukan adalah mengayunkan gerakan lengan ke depan ketika berenang menggunakan gaya dada. Saat itu, ia menyebut gerakan tersebut dengan nama kupu-kupu. Hal ini awal mula terciptanya gerakan gaya kupu-kupu ini. Di sisi lain, Richard Rhodes mengklaim bahwa gerakan pada kaki dan gaya kupu-kupu ini ditemukan oleh von Linne-Nielsen. Von Linne-Nielsen menemukan gerakan ini setelah ia mempelajari gerakan pada ikan. Gerakan kaki ini ia coba lakukan pada Olimpiade tahun 1938 ketika seleksi awal perenang yang mewakili Amerika Serikat. Hasilnya ia didiskualifikasi. Lalu kedua gaya tersebut akhirnya dikombinasikan sehingga menghasilkan gaya renang yang memiliki gerakan yang cepat. Akhirnya muncullah gaya kupu-kupu yang kita pelajari sekarang. Boleh diganti Mas Budi slide. Cara melakukannya adalah posisikan bagian depan tubuh menghadap ke lantai kolam renang seperti permulaan gaya bebas dan gaya dada. 2. Mulailah dengan meletakkan lengan di depan dengan ibu jari menghadap ke bawah air. 3. Ayunkan lengan ke samping dan ke bawah hingga tubuh membentuk huruf Y. Teknik renang gaya kupu-kupu. Dalam mempelajari teknik renang ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan secara singkat. Berikut beberapa hal yang mesti dipelajari. 1. Posisi badan tetap berada di permukaan air. 2. Gerakan lengan, kedua lengan bergerak secara bersamaan dan seirama. 3. Gerakan kaki dirapatkan dan digerakkan layaknya ikan lumba-lumba. 4. Pernapasan dilakukan ketika posisi kepala tengah berada di atas permukaan air. Koordinasi antara gerak yang harmonis. Ini adalah contoh gerakannya. Selanjutnya, presentasi ini akan dibacakan oleh rekan saya, Mbak Nikita. Silahkan.
Terima kasih Mbak Dinda. Saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dinda. Selanjutnya yaitu kesalahan-kesalahan dari renang gaya kupu-kupu. Yang pertama, sikap badan kaku. Yang kedua, badan tidak streamline. Yang ketiga, gerak anggota badan yang miring ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, cara ayunan tangan atau kaki yang kurang pas. Yang kelima, kaki atau badan kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti gerak lanjut. Next. Nomor yang diperlombakan pada renang gaya kupu-kupu, yang pertama ada 50 meter, yang kedua 100 meter, dan yang ketiga 200 meter. Next, Bu. Selanjutnya ada tips belajar berenang gaya kupu-kupu. Yang pertama, lakukan latihan dengan melakukan 2 putaran atau pukulan gerakan kaki, baru kemudian diikuti 1 ayunan atau pukulan gerakan tangan. Yang kedua, setelah cukup lancar, kita mulai perbaiki gaya ini dengan memperbaiki start awal gaya kupu. Kepala ditekuk agak ke bawah atau dagu agak menempel ke dada dan gerakan pinggul lebih dulu, sehingga kaki terangkat dan lecutan atau tendangan kaki dengan posisi lurus, sejauh mungkin ke belakang. Gerakan kaki juga jangan dilakukan secara berlebihan. Setelah itu, baru gerakan tangan. Berikutnya, gerakan kaki selalu dimulai dari pinggul. Untuk membantu gerakan pinggul, agak naik ke atas. Kepala bisa ditekuk ke bawah, dagu agak ditempelkan ke dada. Yang ketiga yaitu, posisikan tubuh selalu di permukaan air, jangan terlalu dalam. Dan yang keempat, agar lebih cepat dan gerakan lebih stabil, lakukan 2 hingga 3 set gerakan kaki dan tangan, baru kemudian menaikkan kepala untuk mengambil nafas. Yang kelima, kesempatan kepala untuk naik ke atas permukaan air sangatlah sedikit dan sebentar. Hal ini berbeda dengan teknik renang gaya dada. Jadi, manfaatkanlah sebaik mungkin. Yang keenam, ketika kepala sedang tidak ke atas permukaan air untuk bernafas, pastikan posisi dagu agak menempel ke dada. Ini dapat menambah daya lentur pada renang gaya kupu menjadi lebih kuat. Yang ketujuh, seringkali ketika tangan berada di dalam air, gerakan tangan membentuk seperti huruf S. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat ke depan. Next, Bu. Udah selesai. Baik, Materi yang teman-teman. sudah saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dinda dan Mbak Nikita telah memaparkan hasil presentasi. Kemudian di sini saya akan membuka 2 sesi tanya jawab ya. 2 penanya, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Mbak. Silakan, Mas Yud. Apa kesulitan yang terjadi pada saat kita melakukan renang gaya kupu-kupu? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan saya tampung dulu ya. Satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, Mbak. Silakan Mas Anang. Izin bertanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat kita melakukan renang gaya kupu-kupu ini? Itu, Mbak. Bisa Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan bisa dijawab dari kelompok 1. Saya izin menjawab. Waktunya meh habis sih, tinggal 1 menit nih. Ya, Mas. Silakan. Keluar Dulu dulu aja. aja ya. Waktunya tinggal 1 menit. Ya.